Teman baik, tahu hidup saya. Dalam dunia yang serba cepat, penuh basa-basi dan kebisingan media sosial, kehadiran seorang teman baik adalah anugerah yang tak bisa dihitung dengan kata-kata. Ia bukan sekadar orang yang sering kita temui, bukan hanya partner nongkrong atau teman sefrekuensi. Teman baik adalah dia yang tahu hidup kita, bukan dari cerita yang kita unggah, tapi dari luka yang kita bisikkan perlahan. Teman baik tahu bagian mana dari hidup kita yang sedang patah, meski kita tetap tertawa di depan banyak orang. Ia tahu makna di balik diam kita, alasan kita menjauh, bahkan mengerti pesan dari mata yang kosong ketika mulut tak lagi mampu menjelaskan apa-apa. Ia hadir bukan untuk menuntut penjelasan, tapi untuk menjadi ruang aman di mana kita boleh menjadi utuh atau pecah, tanpa takut dihakimi. Bersama teman baik, kita bisa menjadi diri sendiri yang paling jujur. Ia tidak terpesona oleh topeng kita yang kuat, juga tidak mundur saat melihat kelemahan kita yang rapuh. Ia tahu perjuangan kita dari awal, menyaksikan proses jatuh bangun kita, dan tetap bertahan di sisi ketika yang lain hanya ingin ikut saat kita bersinar. Teman baik adalah saksi bisu dari tangis larut malam, keputusan yang berat, dan keberanian kita untuk tetap bertahan. Lebih dari itu, teman baik tak selalu hadir dengan solusi. Kadang ia hanya mendengarkan, tapi justru dari situlah kekuatan muncul. Kita merasa tidak sendirian, bahwa ada seseorang yang benar-benar mengerti, bahkan sebelum kita membuka mulut. Kehadiran mereka mengingatkan bahwa hidup ini tidak harus dijalani sendirian, bahwa beban menjadi lebih ringan ketika ada yang ikut memikul, meski hanya dengan kehadiran dan perhatian yang tulus. Teman baik tahu hidup saya, bukan karena saya menceritakan semuanya, tapi karena ia memilih untuk tetap ada, mengamati dalam diam, dan mencintai saya dalam segala versi yang saya tunjukkan, baik, buruk, kuat, maupun rapuh. Ia bukan hanya bagian dari masa lalu atau pengisi hari-hari sekarang, tetapi juga bagian dari doa-doa masa depan yang diam-diam saya panjatkan. Dan di tengah dunia yang terus berubah, memiliki satu saja teman seperti itu adalah berkah yang tak ternilai. Sahabat, ikut menulis hidup saya. Jika teman baik tahu hidup saya, maka sahabat adalah dia yang ikut menulisnya bersama saya. Ia bukan hanya hadir sebagai penonton dalam perjalanan hidup, tetapi mengambil peran sebagai pemeran pembantu utama yang setia. Dalam tiap bab penting, sahabat ada di sana. Kadang sebagai tokoh pendorong saat saya nyaris menyerah, kadang sebagai pelawak di tengah babak penuh duka, dan tak jarang, menjadi narator kedua yang membantu saya melihat hidup dari sudut pandang yang lebih jernih. Sahabat adalah mereka yang diam-diam ikut menggoreskan tinta di lembar-lembar kisah saya. Ia ada di halaman-halaman penuh tawa, di paragraf-paragraf yang dipenuhi tangis, bahkan di catatan kaki yang nyaris saya lupakan. Ia ikut tertawa saat saya berhasil, menangis saat saya terluka, dan marah saat saya diperlakukan tidak adil. Ia bukan hanya menyaksikan, tapi merasakan. Sahabat juga ikut menentukan alur. Dalam kebingungan, mereka memberi saran. Dalam keraguan, mereka memberi dorongan. Dalam kesedihan, mereka menjadi tempat pulang yang tidak menghakimi. Mereka hadir bukan karena saya sempurna, tetapi karena mereka memilih untuk tinggal, bahkan saat cerita saya kacau dan tak masuk akal. Ada kalanya kami berselisih, berbeda pandangan, atau terpisah oleh jarak dan waktu. Tapi bahkan dalam jeda, ikatan itu tetap utuh, karena kisah yang pernah ditulis bersama tidak mudah dihapus. Seperti bab yang saling terhubung dalam satu buku yang sama, cerita kami tak pernah benar-benar selesai. Sahabat adalah bagian dari identitas saya.
Mereka membantu saya menjadi versi terbaik diri saya, tidak dengan mengubah saya, tapi dengan menerima saya, menyemangati saya, dan mengingatkan saya siapa saya sebenarnya saat saya lupa. Kehadiran mereka membuat hidup ini lebih kaya, lebih bermakna, karena saya tidak menulis kisah ini sendirian. Dan ketika suatu hari nanti saya membaca ulang cerita hidup saya tahu, akan ada nama mereka yang terukir di banyak halaman, karena mereka bukan hanya sahabat, mereka adalah bagian dari cerita yang membuat hidup saya layak untuk dijalani. Sahabat adalah cermin yang tak pernah menghakimi. Dalam hidup yang penuh kegaduhan dan tuntutan untuk menjadi sempurna, kita seringkali kehilangan tempat untuk menjadi diri sendiri. Dunia menuntut kita tampil baik, kuat, dan sukses, bahkan ketika hati sedang lelah atau terluka. Tapi di tengah tuntutan itu, sahabat sejati hadir bukan sebagai penonton yang menilai, melainkan sebagai cermin, yang jujur memantulkan siapa kita, tapi tidak pernah menghakimi. Sahabat tidak selalu memuji, tapi juga tidak akan menusuk dari belakang. Ia tahu kesalahan kita, tapi tidak serta-merta menjadikan kesalahan itu sebagai vonis. Ia tahu rahasia-rahasia kita yang tidak kita bagi ke dunia luar, tapi justru menjaganya seperti bagian dari kehormatannya sendiri. Sahabat adalah seseorang yang bisa melihat kita dalam titik terendah, namun tetap memandang kita dengan mata yang sama saat kita di puncak. Berbeda dengan cermin dunia yang sering menyuruh kita memperbaiki penampilan, sahabat menunjukkan bayangan kita apa adanya, lengkap dengan luka, takut, ragu, dan semua keretakan di dalam. Tapi lewat pantulan itulah, kita belajar mengenali diri, menerima sisi-sisi yang tidak sempurna, dan perlahan tumbuh jadi pribadi yang utuh. Sahabat sejati tidak akan berkata, "Kamu salah," dengan suara menghakimi, tapi dengan nada lembut yang mengajak, "Aku tahu kamu bisa lebih baik." Ia tidak menertawakan kegagalan kita, tapi hadir dengan tangan yang siap menopang, meski hanya lewat diam yang menguatkan. Dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, sahabat adalah rumah tempat kita pulang. Ia bukan tempat pelarian dari masalah, tapi tempat kita menemukan kembali keberanian untuk menghadapinya. Dan dalam pantulan sahabat, kita seringkali menemukan versi diri yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih berani untuk mencintai hidup apa adanya. Karena itulah, sahabat bukan hanya bagian dari cerita kita. Ia adalah bagian dari cara kita mencintai hidup, menerima diri, dan melangkah dengan keyakinan bahwa kita tidak harus selalu sempurna untuk layak dicintai. Sahabat adalah rumah tempat kita pulang. Dalam hidup yang hiruk-pikuk, penuh jadwal yang mengejar dan ekspektasi yang memburu, kita sering merasa lelah. Tidak selalu karena pekerjaan, tidak selalu karena tantangan hidup, tapi kadang karena dunia seolah memaksa kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri, setiap waktu, tanpa jeda. Dalam kelelahan itu, ada satu hal yang selalu kita rindukan, pulang. Bukan hanya ke tempat tinggal, tapi ke sebuah ruang yang mengerti, menerima, dan merangkul, sahabat. Sahabat adalah rumah tempat kita pulang. Tempat di mana kita tak perlu menjelaskan terlalu banyak, karena mereka sudah lebih dulu mengerti bahkan dari gerak mata atau jeda napas kita. Bersama sahabat, kita tidak dituntut untuk selalu kuat. Kita boleh menangis tanpa malu, bercerita tanpa sensor, dan tertawa tanpa alasan. Sahabat adalah pelukan tak terlihat yang menyelimuti hati kita saat dunia terasa dingin dan asing. Mereka bukan hanya hadir saat kita bersinar, tapi juga ketika hidup memudar. Mereka tidak bertanya kenapa kita terpuruk, tapi duduk di sebelah kita, diam-diam menyalakan kembali cahaya yang nyaris padam.
Dalam sahabat, kita menemukan ruang aman untuk menjadi manusia seutuhnya, yang bisa salah, bisa marah, bisa gagal, tapi tetap dicintai. Rumah bukan hanya soal dinding dan atap. Rumah adalah rasa bahwa kita diterima tanpa syarat, didengar tanpa dihakimi, dan dihargai tanpa harus berpura-pura. Itulah yang dilakukan sahabat, membangun rumah dari kehadiran, dari kesetiaan, dari kejujuran yang tak dibuat-buat. Dan dalam setiap langkah hidup, entah kita sedang berlari mengejar impian, berjalan terlatih di antara ragu, atau duduk diam menghadapi kehilangan, sahabat ada di sana. Mungkin tidak selalu dengan solusi, tapi selalu dengan ketulusan. Dalam senyumnya, dalam pelukannya, dalam pesan sederhana yang datang di hari paling sulit, kamu nggak sendirian. Maka saat dunia terasa terlalu asing, terlalu keras, atau terlalu cepat, kita selalu punya tempat untuk pulang. Bukan ke bangunan, tapi ke hati sahabat yang tak pernah menutup pintunya.